Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Effendi Adianto, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Madura dengan NIM 25311102503. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Beranta Tinggi 2, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, di kelas 5 dengan materi zakat mal. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran, mari kita sebelum masuk ke pembelajaran, kita membaca doa, ya. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Masih semangat ya. Untuk sebelum mulai pelajaran, Bapak mau absen dulu ya. Mau absen, silakan. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Sakit. Oh, sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan Wawan bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali lagi ke sini dan bisa belajar bersama-sama bersama kita. Amin. Nah, baik, selanjutnya anak kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak berdiri semua. Ya. Nah, Bapak, kita mulai yuk. Selanjutnya Bapak silakan boleh duduk kembali anak-anakku, duduk dengan tenang ya. Selanjutnya Bapak sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Bapak mau menanyakan dulu pembelajaran yang sebelumnya. Yang minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Zakat. Ada yang masih ingat artinya zakat? Membersihkan. Ya baik.
dua. Yang pertama apa? Zakat fitrah. Yang kedua? Zakat mal. Nah, pembelajaran hari ini karena zakat fitrah kita sudah pelajari di minggu yang lalu, maka pelajaran hari ini adalah tentang zakat mal. Nah, sekarang Bapak tanya, pernahkah kalian di rumah melihat bapak atau ibu atau kakak atau adiknya atau omnya memberikan sesuatu kepada orang lain? Pernah. Berupa apa kira-kira? Makanan. Apa lagi? Uang. Ya, itu kenapa kita harus berbagi kepada orang lain? Kira-kira apa? Dan Bapak itu sebagian harta yang kita miliki adalah hak orang lain, maka kita berbagi. Ya, baik anak-anakku sekalian, karena yang minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang zakat fitrah, maka untuk minggu sekarang kita akan mempelajari yang kedua, yaitu tentang zakat mal. Dalam pertemuan kali ini ada tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajarannya? Bapak mengambil 3 tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, di situ ada menjelaskan pengertian zakat mal. Nah, jadi Bapak menginginkan nanti kalian itu sudah paham tentang pengertian dari zakat. Nah, terus yang kedua itu mengidentifikasi jenis harta yang wajib dizakati. Jadi Bapak menginginkan nanti supaya kalian lebih paham apa saja yang dimaksudkan dengan zakat mal dan wajib untuk dizakati. Terus tujuan yang terakhir dan ketiga yaitu tentang menyebutkan pihak-pihak yang wajib menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik. Mustahik ya, dulu mustahik. Oke ya, tujuannya sudah kita Bapak paparkan kepada kalian. Sekarang Bapak ada video rekamannya, silakan perhatikan video ini dengan seksama. Nanti akan Bapak tanyakan apa yang ada dalam video ini ya. Silakan disaksikan. Berikutnya, mari silakan. Dia dan Anda sedang apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamil, Nadia, kalian lagi bantu pusat uang apaan? Dodo mau jadol. Kami sedang membagikan zakat dong. Tapi maaf ya dok, tidak bisa memberikan zakat karena anak kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga dong. Aku dapat tagihan, asik, dapat tagihan. Pakeman itu dibagi, lalu dengan anak kalian tidak dibagi. Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya loh. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena calon penerima zakat tidak boleh bertanda seperti kamu. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu benar dulu, terima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya orang yang cacat.
orang yang memiliki harta, tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru mengaku agama Islam, orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan perkara. Begitu ya, Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sekarang tanyakan tentang video yang barusan kalian saksikan. Kira-kira itu apa? Tentang berbagi. Tentang berbagi. Berbagi kepada siapa? Kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kalau menurut sekali ya. Ya. Kita awali dengan pengertian. Ya. Pengertian dari zakat mal. Apa pengertian dari zakat mal? Ya, zakat mal itu sendiri atau yang sering disebut juga dengan zakat harta itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Zakat ini berarti mengeluarkan sebagian harta kita yang sudah dimiliki berupa apa saja kepada orang lain yang berhak menerimanya ya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuannya seperti apa? Karena zakat itu sendiri memiliki arti adalah apa? Bersih, suci atau kumpul. Masalah ya. Maksudnya di situ adalah dengan berzakat harta kita akan menjadi bersih dan suci dari hak orang lain. Zakat juga dapat membuat harta kita bertambah berkah. Ya. Hukumnya menunaikan zakat mal itu adalah wajib sesuai perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ada dalil bahwasanya membayar zakat itu adalah perintah dari Allah. Salah satunya dari surat At-Taubah ayat 13. Ya, ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul fil amwalihim shadaqatan tuhirruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Mempunyai arti ambillah zakat harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena mereka sesungguhnya atau amuk adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Ini adalah salah satu yang bahwasanya membayar zakat itu adalah perintah dari Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwa zakat itu fungsinya untuk membersihkan harta dan jiwa. Baik anak-anakku, dari video yang sudah Bapak putarkan dan juga penjelasan Bapak barusan, mungkin ada yang belum dipahami tentang materi yang disampaikan. Sudah paham ya? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Ada. Baik. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan berikan lembar kerja sesuai kelompok yang sudah kita sepakati bersama berupa dalam per bulannya ya. Ini sudah jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D ya. Saya sudah siapkan di KBD, mana ini
gambarnya tidak sama. Ya, tugas kalian apa? Kalian itu mencari contoh poster yang termasuk dari sekat mat. Ya, umpamanya seperti ini ya. Nah, ini kata kuncinya, diskusikan dengan kelompokmu gambar poster mana yang menunjukkan sekat mat. Nah, jadi antara keduanya ini yang mana yang masuk poster sekat mat? Umpamanya yang kanan, maka centang di bawahnya, maka yang ini di sini. Berarti ini bukan masuk sekat mat. Kalau umpamanya yang ini yang sekat mat, maka yang centang yang di sini silang. Lalu setelah itu ada umpamanya contoh. Oh ya, ternyata yang sebelah kiri ini yang termasuk poster sekat mat, maka yang di sini centang. Lalu yang ini yang diwarnai. Setelah diwarnai nanti berikan alasanmu mengapa Anda memilih gambar yang ini. Ya, berikan alasannya. Paham ya? Bapak berikan. Ini antara kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D gambarnya tidak sama. Nanti tidak bisa ngontek di kelompok-kelompok yang lain ya. Nah, yang ini. Terus ini kelompok 2 ya. Ini dan kelompok 3 silakan diskusikan. Dan ini kelompok 4-nya. Dan ini ya juga ya, saya sudah menyiapkan ininya ya. Nah, untuk mewarnainya kalian memilih yang mana? Silakan kelompok A. Cepat ambil yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Nah, kelompok B. Pilih yang mana? Oh, yang ini. Kelompok C. Yang mana? Oh, ini kelompok D. Karena kelompok paling akhir maka tidak bisa begini. Ya, silakan diskusi kalian kelompoknya, silakan diskusikan. Ya. Ini milih salah satunya. Yang termasuk mana yang termasuk? Ya, ya, ya betul. Silakan. Nah, ya diskusikan yang mana yang masuk, yang masuk sekat mat. Tapi yang ini yang mana yang ya, iya sudah, silakan diwarnai. Kira-kira yang mana? Yang mana yang masuk? Sudah ketahuan? Oh ya, ini kan ya. Yang masuk sekat mana diletakkan, yang bukan sekat mat berarti di sini. Nah, kalau komponnya sudah. Iya, kasih nama. Oh bagus. Ini nanti diskusi yang mana yang masuk ini. Sesuai relasi kalian ya, sesuaikan dengan relasi kalian.
dihentikan duluan? Oh ya, kelompok B, silakan. Semuanya, ayo langsung maju semuanya. Ayo maju semuanya, semuanya maju. Lalu diperhatikan anak-anak, untuk yang kelompok B ini sesuai dengan yang sebelah timur. Silakan presentasikan hasil dari kerjaan kalian. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok B memilih gambar Kak Tani. Alasan karena hasil panen berupa padi. Apakah ada pertanyaan? Adakah yang mau ditanyakan? Kelompok B memilih yang sebelah kiri, ini adalah termasuk poster dari sekat man. Alasannya karena poster gambar ini pada waktu manen Pak. Karena manen itu termasuk sekat man dari sekat pertanian. Adakah yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Tidak ada. Tidak ada. Baik, silakan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke rumahnya. Selanjutnya kelompok berapa yang mau dipresentasikan? Ya, kelompok C, silakan. Maju semua. Semua maju. Ya. Untuk kelompok yang C ini gambarnya LKPD-nya yang sebelah kiri ya, kayak ini ya. Ya, silakan. Ya, sana. Silakan presentasikan. Perlihatkan kepada teman-temannya hasil karya-karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C memilih gambar yang sebelah kanan karena gambar yang sebelah kanan seperti orang yang memegang hasil panen. Oh ya, hasil panen atau ini pedagang bisa, hasil panen juga bisa. Bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok C. Dari sini ada yang mau ditanyakan ke kelompok C? Tidak ada ya. Baik, silakan duduk. Silakan boleh duduk kembali. Terima kasih anak-anakku, anak-anak hebatku atas pekerjaan yang sudah diberikan. Ternyata hebat-hebat ya, sudah bisa menyelesaikan dengan baik, memahami pembelajaran dengan baik. Ya, kayaknya ini kerjaan ini kita kasih semangat dulu ya. Kayaknya tidak, kita harus semangat dan boleh loyo dalam belajar. Kayaknya tidak, kita kasih semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah atas apa yang sudah Bapak paparkan materinya, atas video yang sudah Bapak putarkan, ternyata bisa memahami dan bisa membedakan yang mana tentang sekat man dan yang mana yang masuk sekat fitrah. Nah, untuk lebih memperdalam dari pengetahuan anak-anakku, Bapak akan memberikan sedikit LKPD lagi. Tapi kalau yang barusan itu kan secara kelompok, Bapak sekarang menginginkan secara individu. Ya, memberikan sejauh mana anak-anakku ini memahami materi yang sudah Bapak berikan. Ya, ini kalau ini satu-satu, bukan kelompok lagi. Ya. Jangan lupa dikasih nama, nomor absennya, dan juga kelasnya. Supaya apa? Bapak tidak salah dalam memberikan ini.
Kelompok B selanjutnya. Selanjutnya kelompok B. Ya, silakan. Bagus ya. Terima kasih anak-anakku. Mungkin pelajaran pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kesimpulan dari pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini, yang pertama itu adalah zakat harta itu adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab atau batas minimal dan juga tahun masa kepemilikan 1 tahun untuk membersihkan harta dan membantu kaum yang membutuhkan. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya jenis-jenis zakat itu ada beberapa. Yang pertama emas, perak, perniagaan, perdagangan, pertanian, peternakan, penghasilan atau profesi, ikas atau barang kebutuhan. Kesimpulan yang ketiga itu adalah tentang mustahil zakat orang-orang yang berhak menerima. Di situ ada 8, ada fakir, ada miskin, ada hamil, ada mualaf, ada ukut, ghanimin, sabilillah, dan juga itu sakit. Penting kesimpulan kali ini kita sekali-kali memberikan sebagian harta kita, tapi disesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan zakat mal. Nah, perhitungannya ya. Jadi Bapak harapkan nanti kalian di rumah silakan dibaca materi tentang perhitungan zakat mal. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pelajaran kali ini dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berikan apresiasi bagi bersama. Jadi pembelajaran kali ini kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uji kinerja yang saya laksanakan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.